Menurut pandangan saya pribadi, yang namanya literasi digital di lingkungan SMP itu adalah bagaimana cara siswa bijak mempergunakan media teknologi informasi seperti handphone, internet, AI, dan sebagainya dalam menunjang proses pembelajaran supaya menjadikan teknologi-teknologi tersebut adalah bahan untuk meriset, bukan bahan untuk mencari semua kemudahan-kemudahan yang instan, bukan seperti itu. Teknologi sekarang dengan literasi digital sekarang itu banyak konten-konten yang menurut pandangan kami ada dua sisi yang seperti halnya dua mata pedang ya, bisa salah, bisa baik. Dan yang kami khawatirkan itu ketika anak-anak kita mempergunakan atau mengakses konten-konten yang negatif. Yang saya lihat secara langsung di dalam literasi digital itu adalah membedakan mana hoax, mana opini, mana fakta. Pada dasarnya masyarakat di sini, khususnya di wilayah Desa Pakembangan, itu masih belum bisa mencerna informasi, belum bisa, apalagi siswa. Ada sedikit yang dapat menggerogoti moral. Salah satunya adalah candu. Candu itu lebih luar biasa. Candu games juga luar biasa. Ketika candu itu menggerogoti, dampak sosial yang terjadi di masyarakat khususnya di anak itu turun ya, turunnya minat dalam segala hal, turun. Cakupan lingkungan sekolah itu bisa dikatakan bijak dengan kontrol. Dengan kontrol kita selaku pendidik di sekolah itu bisa dikategorikan bijak. Tetapi ketika sudah keluar dari ranah keluar dari gerbang SMP Negeri 2 Garawangi, kita tidak bisa mengontrol tersebut. Tetapi kalau cakupan Anda adalah bahasanya, apakah sudah bijak penggunaan di sekolah? Saya katakan iya. Karena dengan kontrol-kontrol sosial yang kita terapkan, dan sekarang kan tidak ada pembatasan di mana siswa memang sangat terbatas sekali mempergunakan media gadget mereka, terkecuali ada sebuah proyek atau ada sebuah tugas yang berdasarkan sepengetahuan dari orang tua dan gurunya. Peran guru pada dasarnya hampir di setiap mata pelajaran memiliki peran yang sama dalam membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara tepat dengan tidak memberikan hal-hal yang enteng. Maksudnya enteng gini, kita bisa mempergunakan teknologi kecerdasan artifisial bisa, tetapi dengan mengedukasi terlebih dahulu moralnya. Kalau seandainya kita tidak edukasi moral, dan ini berlaku di semua mapel ya, berlaku untuk semua guru di SMP Negeri 2 Garawangi. Ketika memberikan tugas yang berhubungan dengan media sosial ataupun mencari informasi di media sosial, itu yang pertama yang harus kita tekankan adalah moralnya dulu. Apalagi sekarang kan sudah menjadi suatu habit baru penggunaan kecerdasan artifisial yang begitu booming. Walaupun kita tidak ajarkan, anak-anak pasti tahu. Hal yang harus kita tanamkan dan sudah kita tanamkan adalah penanaman moral dalam menggunakan aplikasi teknologi kecerdasan artifisial tersebut. Karena kita ingatkan bahwa yang namanya kecerdasan artifisial juga ada kelemahannya. Tidak semua informasi yang disajikan itu tepat akurasi 100%. Kemarin kita melakukan riset sedikit, luar biasa kecil risetnya. Saya dan beberapa teman guru di musola ba'da duhur, kita cari mempergunakan Google AI dengan identiti kami. Nah, di situ ada sebagian persen, 98% memang sama akurat. Tetapi ada yang salah satu rekan guru kita, katakanlah Pak Sarhani,
itu database-nya tahun 2018 ya. Tahun 2018 itu dia sebagai kepala sekolah di SMK. Dan 2018 pula dia berada di sini selaku guru. Nah, dibaca oleh sistem kecerdasan artifisial diartikan Sarhani Kuningan itu sekarang diartikannya oleh AI itu Sarhani adalah seorang kepala sekolah di SMP Negeri 2 Garawangi dengan mengkolaborasikan data tersebut. Jadi ketika kita kasihkan edukasi ke siswa, kita tidak mesti harus 100% mempercayai AI. AI dalam arti apa? Untuk bahan riset pembanding informasi, bukan plak di copy 100%, bukan. Kalau kasus secara umum tidak ada. Kasus secara umum di sekolah kita tidak ada. Cuman ada kasus juga di kalangan guru. Di kalangan guru waktu itu yang booming Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang mengatakan guru adalah beban negara. Itu hoax yang pertama kali muncul dan bisa langsung boom. Karena memang AI mungkin sudah lama ada, tetapi dikenal di masyarakat baru, gitu kan. Dan teman-teman di sekolah juga ada yang mungkin tidak begitu peka dengan hal tersebut, menganggapnya itu adalah real, gitu. Walaupun kita klarifikasi dan sebagainya, tapi kabar itu terlalu boom, gitu maksudnya. Nah itu saja paling. Jadi kalau secara khusus literasi digital belum didesain sampai sejauh itu, belum. Tapi mungkin kedepannya dengan adanya mungkin sesi tanya jawab seperti ini, jadi saya punya ide kan untuk mendalami literasi digital untuk kita sampaikan juga ke pihak sekolah, karena yang namanya pendidikan itu harus update, guru-gurunya juga harus update. Tujuannya untuk apa? Indonesianya harus baik, diawali dari guru yang baik. Harapan kami besar mereka itu menggunakan ini sebagai bahan riset mereka mencari informasi, karena ini alat mubah. Kita pakai baik jadi baik, kita pakai buruk jadi buruk, kita lempar kanji juga bisa mati. Kepada siswa, saya tetap harus menekankan moral ke anak. Nah, HP itu cocok untuk Anda ketika Anda memang tahu isi dari HP itu apa, baik atau buruk maksud isi itu di sana. Kalau banyak madorotnya, lebih baik Anda puasa dulu. Kalau Anda belum bisa ngontrol HP ini, Anda puasa dulu sampai emosi Anda stabil, sampai emosi Anda bisa mengendalikan bahwa ini adalah hal yang baik.